Ya, kalau gitu. Iya, Prof. Ricardo ya. Ricardo ini saya udah baca tapi tidak teliti lah ya, tidak detail ya. Kalau baca detail barangkali nggak siap-siap lah ini semuanya ini. Jadi yang perlu kamu perbaiki itu apa ya? Kan kamu punya judul ini kan analisis pengaruh work-life balance terhadap turnover karyawan. Iya, Prof. Jadi kan kalau dilihat hasilnya, kenapa sih orang-orang yang generasi milenial ini kenapa turnover? Kan itu ya, faktor apa yang menyebabkan dia turnover? Apakah disebabkan dengan work-life balance-nya? Coba kau apa dulu logika judul ini? Ya, logika judul, latar belakang masalah, tujuan. Itu kau lihat dulu logikanya nyambung atau enggak? Karena Bapak masih bingung apanya itu, masih belum dapat Bapak judul apanya ini, judul yang paling tepat kalau lihat dari hasilmu ini. Ya, coba kau lihat benang merahnya itu antara judul, latar belakang masalah, tujuan, dan teori yang kamu gunakan. Coba baca kembali lah ya. Iya, Prof. Tulis itu mesti dibaca kembali, udah nyambung nggak gitu. Iya, Prof. Apakah memang tujuannya yang mau kita perbaiki, atau judulnya yang kita perbaiki, atau masalahnya yang kita perdalam lagi gitu. Baik, Prof. Nah, begitu juga dengan pembahasannya. Pembahasannya janganlah begini global. Pembahasannya berdasarkan subnya lah. Sub daripada work-life balance itu. Ini kan pembahasannya terlalu global kamu buat. Berdasarkan variabelnya, berdasarkan indikatornya, ini global kali. Work-life balance itu apa variabel yang kamu gunakan? Apa saja variabelnya? Ada 5 dimensinya, Prof. Itulah, berdasarkan 5 dimensi itu, lah kau kupas pembahasannya. Mana yang paling dominan? Yang menyebabkan mereka itu sudah ada di situ juga. Sudah ada di situ juga, Prof. Ya, sudah ada, tapi kan cara menulis itu yang benar lah. Kalau jangan dibilang sudah ada di situ, yang ada, yang tahu sudah ada di sini kan kamu. Yang lain ya kan? Iya, Prof. Enggak apa dia, enggak sistematis ya. Itu juga ya. Ya, Prof. Mana faktor yang paling dominan gitu, yang mempengaruhi? Coba kamu bahas lah itu, kamu kupas. Iya, Prof. Saya belum dapat itu satu. Ya, analisis dan pembahasannya itu. Baik, Prof. Ini kan cuma berapa halaman ini analisis dan pembahasannya ini. Coba dibahas per subbabnya, per variabelnya ya. Baik, Prof. Di bab 5 ini ya. Ya, Prof. Nah, begitu juga dengan kesimpulannya. Kesimpulannya juga seperti itu, per variabelnya. Oh iya, Prof. Di kesimpulannya itu dimensinya yang didapatkan apa-apa aja ditaruh di kesimpulannya gitu ya. Tapi usahakan jangan sampai berulang ya. Jangan berulang-ulang. Oh iya, Prof. Nah, jangan berulang-ulang kalimatnya. Begitu juga sarannya. Berdimensinya juga. Dan kemudian kalau kamu katakan karena tidak mempengaruhi apa implikasinya secara manajerial? Kalau kita bicara bahwa orang yang seperti ini, orang milenial ini diapain nih kalau kayak gini? Bagaimana memanage seorang milenial supaya dia tidak turnover?
berdasarkan work-life balance itu, Prof, bisa dilakukan seperti jam kerja yang fleksibel gitu, Prof. Ya justru itulah kamu buat implikasinya apa itu. Ya apa-apa kira-kira. Iya, Jadi Prof. menulis itu jangan hanya sekedar kita bisa menghitungnya gitu. Jangan hanya sekedar melihat pengaruhnya. Kalau kita sudah bisa melihat pengaruhnya, bahwa itu berpengaruh, diapain dia supaya dia pengaruh itu bisa diatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara memanagenya? Iya, Secara Prof. manajerial. Orang-orang yang seperti ini diapain gitu kalau itu mempengaruhi. Ya, jangan selesai sampai di sini. Oke, saya kira barangkali itu apa? Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Walaupun barangkali sudah kau tulis di sini, tapi mungkin karena tampilannya itu tidak sistematis, sehingga orang nggak bisa bacanya. Ya, jadi analisis pengaruh work-life balance terhadap turnover karyawan. Ini judulnya ini pun juga barangkali perlu kita perbaiki. Apakah memang analisis pengaruh work-life balance terhadap turnover karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi turnover karyawan ditinjau dari work-life balance, barangkali begitu juga bisa. Oh iya, ya Prof. Ya, Prof. Ya bisa juga kayak gitu ya kan? Ya, Prof. Dari aspek work-life balance-nya, mungkin barangkali lebih tepat begitu judulnya. Faktor-faktor ya, faktor-faktor turnover karyawan milenial ditinjau dari aspek work-life balance. Jadi tidak melihat pengaruhnya, tidak semata-mata lihat pengaruhnya. Baik, Prof. Walaupun kamu melihat menggunakan variabel-variabel pengaruh itu, analisisnya ya. Ya, Prof. Nah, kemudian itu tadi ya. Iya, Prof. Sehingga tujuanmu ini sebenarnya tujuanmu adalah, adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh work-life balance terhadap turnover terhadap karyawan generasi milenial. Kan sama dengan judul itu bunyinya. Iya, Prof. Jadi tujuannya sama judulnya sama kalimatnya. Kamu nggak baca lagi sih gitu. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana analisis pengaruh work-life balance. Kan bagaimana? Kenapa orang suka turnover, ya kan? Kenapa tinggi terjadi turnover pada generasi milenial? Atas dasar itu, kamu ingin mau meninjaunya dari sisi work-life balance-nya gitu. Mungkin disebabkan faktor itu. Apakah faktor work-life balance? Apakah faktor work-life balance itu yang membuat generasi milenial turnover-nya tinggi, barangkali gitu kan? Jadi jelas ya, ya. Ya, Prof. Coba baca sekali lagi. Begitu juga dengan teorinya. Teorinya pun juga begitu ya. Memang betul-betul yang berhubungan dengan work-life balance dan turnover itu hubungannya dengan turnover ya, dengan generasi milenial. Dan kalau kau katakan generasi milenial itu di dalam teori ini tidak kelihatan sekali. Oh ya, sudah kau bahas memang begitu ya. Iya, Tapi Prof. tidak begitu kuat teori generasi milenialnya saya lihat. Hanya melihat tahun-tahunnya aja. Iya, Prof. Ya, jadi kalau bisa dikupas itu sebenarnya generasi milenial itu, dan bekerja di sektor-sektor apa dia. Iya, Prof. Oke, ya, ya itu aja saya kira apa. Terima kasih, Prof. Ricardo ya. Iya, Prof. Kemudian mana si Selvia? Selvia ada Selvia? Saya, Prof.
Nah, Selvia, ini coba dulu. Judul ini juga coba dipikirkan dulu. Analisis pengaruh teknologi terhadap harmonisasi manusia gitu. Apa sih sebenarnya? Apakah karena saya lihat definisi harmonisasimu yang kau sebutkan di sini masih belum. Kalau saya lebih suka analisis pengaruh teknologi terhadap perubahan sosial masyarakat barangkali. Atau masuk kepada ketiga variabel itu yang kau kaji itu, perubahan di dalam, Berarti ya kan? Karena yang kau tinjau berarti aspek yang judulnya ketiga itu. panjang, Prof, Apa? nggak apa-apa. Berarti kan Prof Hah? itu judulnya jadinya panjang, Prof. Ya tunggu ya kita lihatlah nanti. Oh, jadi Prof, Analisis misalnya saya buat kayak gini, Prof. Analisis pengaruh teknologi terhadap harmonisasi manusia dilihat dari aspek perubahan kehidupan sosial dalam pendidikan, perubahan organisasi dalam pemasaran, dan perubahan metode kerja dalam pemasaran dan perubahan organisasi dalam masyarakat kayak gitu. panjang kali ya. Iya, Prof. Coba dulu kau singkatkan lah ya. Karena harmonisasi ini nggak gitu apa. Yang kamu lihat perubahan apa? Perubahan dari sisi metode pendidikannya. Dari sistem pendidikan. Kan itu saya kaji Dan dari 3 aspek, Prof. Ya, 3 aspek pendidikan, aspek marketing. Itu kan? Iya, dan juga organisasi, Prof. Pendidikan, marketing, dan organisasi kan? Iya, Prof. Ya, analisis pengaruh. Atau kayak gitu. Analisis pengaruh teknologi terhadap terhadap perubahan sistem pendidikan, bukan sistem pendidikan yang kau bahas di sini. Terhadap ini, Prof. pendidikan, Dari pendidikan saya bahasnya kehidupan sosialnya, Prof. Terhadap perubahan kehidupan sosial, terhadap perubahan sosial. Memang perubahan sosial manusia yang kau lihat. Kalau dalam pendidikan saya lihat ini, Prof, perubahan kehidupan sosial dalam pendidikan, perubahan metode kerja dalam pemasaran, dan perubahan organisasi, Prof. Atau kalau kayak gini, Prof, analisis pengaruh positif dan negatif teknologi terhadap Enggak juga, itu pun saya lihat belum nyambung itu. Antara yang pertama, antara yang kau bahas gini-gini ya. Coba dulu ya. Dia tidak nyambung. Oke lah, supaya nanti mudah kayak gini. Coba kamu dulu buat Nah, ini perlu kamu jelaskan di dalam abstrak itu. Yang disebut dengan kriteria negatif apa? Kriteria positif apa? Karena kau bilang hasil yang didapat bahwa 36% pengaruh positif dan 68% pengaruh negatif. Dijelaskan itu, apa yang negatif dan apa yang positif. Jadi kan, Prof, itu banyak, Prof, dia. Jadi nggak usah semua dimasukkan ya, Prof. Berapa banyak rupanya? Karena kan, Prof, saya itu kumpulkan dari beberapa jurnal. Jadi dia di dalam kesimpulan itu banyak dia, Prof. Di situ baru saya sebutkan, Prof, apa aja negatifnya, apa aja positifnya, Prof. Disarikan aja. Disarikan aja secara yang paling. umumnya aja ya, Prof. Ya. Oh. Ini, halo, Ya, ini Prof. kan di bab 4, ya, kan kamu kan membahas tentang perubahan kehidupan sosial dalam bidang pendidikan. Di sini kan kamu mengumpulkan jurnal. Iya, Prof. Jadi coba dulu sebelum kau uraikan ini, setelah kau uraikan seperti ini, kamu tabulasi jurnalnya itu dengan tabel.
jurnal ini menghasilkan ini, jurnal ini menghasilkan ini. Dan kemudian kau simpulkan hasil jurnal itu. Ya? Kesimpulannya sudah ada, Prof. Saya buat di bawah, Prof. Ya, tapi kau coba kau Berarti tabelkan, mentabelkannya dia. Jadi, Mentabelkannya dia. baik, Prof. Tahu mentabelkannya? Iya, Prof. Jadi, Prof, nanti di tabelnya itu saya buat pengaruh dari teknologi itu kan, Prof? Iyalah. Tapi dari masing-masing jurnal itu. Iya, Prof. Jadi kan, Prof, di dalam pembahas Setiap jurnal itu kau sebut ini jurnal ini kesimpulannya seperti ini. Ini jurnal ini kesimpulannya seperti ini. Ya kan? Iya, Prof. Supaya Jadi, orang Prof, membaca. nanti setelah saya tabulasi kayak gitu, itu tabulasinya saya buat dalam pembahasan atau di dalam lampiran, Prof? Di sini boleh. Dari setiap subbabnya ini. Kau buat tabelnya itu. Jadi kan, Prof, itu saya buat jurnalnya 10-10. Prof, itu boleh kan, Prof? Iyalah. Iya. Kalau masih ada lagi tambah. Kalau rasa kau ada. Yang ada hubungannya. Ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari apa ini, dari setelah kau bikin bab 4 ini tiba-tiba muncul di bab 5 tentang pengaruh positif dan negatif. Apa hubungannya ini dikaitkan dengan bab 4 itu? Jadi kan, Prof, di bab 4 itu dia membahas pengaruh-pengaruh apa saja yang ditimbulkan teknologi terhadap harmonisasi manusia, Prof. Jadi di bab situ saya buat apa saja sih pengaruh-pengaruh, saya kategorikan, Prof, apa saja pengaruh positif dan negatif berdasarkan jurnal-jurnal itu, Prof. Kamu yang minta syarikannya? Iya, Prof. Jadi di situ saya buat kayak gitu. Ini yang saya kurang sepakat dengan kamu katakan harmonisasi manusia itu, karena definisi harmonisasi ini juga kita bingung ya. Memang kalau dilihat dari bab apa ya, gini, kalau begitu coba bikin sebuah, kan seperti yang saya katakan selalu, setiap bab itu kan harus nyambung dengan bab berikutnya gitu. Jadi Bapak melihat ini tidak nyambung gitu. Seolah-olah dia berdiri sendiri, bab 4 berdiri sendiri, bab 5 berdiri sendiri. Padahal sebenarnya bab 5 ini adalah hasil positif dan negatif dari apa yang kamu uraikan di bab 4 kan? Iya, Prof. Ya, nah itu tadi, maunya diruntun dia, disambungkan kalimatnya supaya orang paham membacanya. Jadi di sini lebih bagus kamu katakan pengaruh positif dan negatifnya akibat perubahan itu, akibat perkembangan teknologi itu. Dan perkembangan teknologi. Jadi di bab 4 saya buat pengaruh positif dan negatif akibat perkembangan teknologi, begitu, Prof? Di bab 5 lah itu. Iya, Prof, di bab 5 maksudnya, Prof. Ya. Perkembangan teknologi. Jadi kan, Prof, saya buat itu judulnya harmonisasi karena kan, Prof, pengertian harmonisasi itu luas, Prof. Ya justru kena luas itulah. Nggak terdeteksi daripada apa yang kau kerjakan ini. Karena yang kau lihat ini bukan harmonisasinya gitu. Nanti ditanya orang lagi, apa ukuran harmonisasi itu? Pening kepala kau jawab. Ya kan? Apa itu harmonisasi? Apa ukuran harmonisasinya? Manusia dengan siapa? Harmonisasi dengan siapa dia? Harmonisasi hubungan manusia. Harmonisasi manusia. Hati-hati ya. Apalagi kamu hanya sekedar membaca jurnal, menyimpulkan dari jurnal. Kamu kan hanya mengupas dari jurnal. Jadi makanya menurut Bapak nggak usah harmonisasi istilahnya. Jadi
Dari sisi aspek itulah apa positif dan negatif yang terjadi berdasarkan jurnal-jurnal itu. Oh, berarti nggak usah pakai harmonisasi lagi. Dan negatifnya. Kalau memang itunya akhirnya, boleh aja pengaruh positif dan negatif akibat perkembangan teknologi. Ya kan? Dari sisi pendidikan, marketing, dan organisasi. Pengaruh positif dan negatif perkembangan teknologi ditinjau dari sisi aspek pendidikan, marketing, dan organisasi. Lebih baik aspek atau sisi ya, Prof? Aspek. Bisa ya? Yang dicetak tadi? Udah ya, oke. Oke ya, Desi. Banyak ya. Tulisannya ini. Kok kau bilang gambar? Gambar itu gambar apa, Bang? Oke, udah ya, Selvia. Jadi Prof izin bertanya sekali lagi, Prof. Jadi berarti Apa? judul saya itu, Prof, pengaruh positif dan negatif teknologi akibat Prof, pengaruh positif dan negatif akibat perkembangan teknologi dari aspek pendidikan, metode kerja, dan organisasi, Prof. Kamu nggak usah. Kamu memang membahas metode kerja. Saya membahas ini sih, Prof, perubahan pemasaran. Marketing aja terus, jangan lagi metode kerja. Nanti kalau metode kerja apa? Berarti dari aspek pendidikan, marketing, dan organisasi, Prof. Iya. Nanti di situ kamu buat dalam ruang lingkup marketing yang kamu lihat apanya, pendidikan apanya, organisasi apanya. Baik, Prof. Ya, kalau bilang metode kerja itu banyak, metode kerja macam-macam. Baik, Prof. Ya kan? Baik, Prof. Pening Ya. lagi kan jawabnya itu. Boleh? Sebentar lagi lah ya, kamu hujan pula ya. Ricardo sudah siap-siap mau membimbing orang ini. Selvia, kemudian siapa lagi nih? Terima kasih, Prof. Udah ya? Prof. Rahel, kamu ini pun kayak gitu juga, Rahel. Belum lagi nampak-nampak secara spesifik. Kau selalu mengalahkan supir juga gitu. Enggak kau identifikasi cuman error itu akibat perencanaan, akibat desain, akibat layout. Udah saya buat, Prof. Akibat. Kau buat, nggak tahu lah saya kalau kau buat, tapi tidak terstruktur menulis itu. Coba ditulis terstruktur lah. Jangan kau buat tapi dalam bentuk bikin sub-babnya gitu. Oh, baik, Prof. Kalau nulis sudah dibuat tapi entah di mana subbabnya tidak nampak dalam daftar isinya, ya orang bingung bacanya gitu. Terstruktur dia. Ya, Prof. Di sini misalnya lah ya, dari sisi perencanaan, mungkin ya misalnya dari sisi desain jalan, itu kan juga human error. Dari sisi layout, misalnya gini, kalau kita lihat lah ya, kau bandingkan lah ya di negara-negara maju,
Coba kamu lihat itu. Kalau yang namanya jalan bebas hambatan, nggak ada rumah di pinggir jalan itu. Nggak ada orang jualan di pinggir jalan itu. Ya kan? Walaupun ada rumah dan kantor itu jauh ke dalam. Kita enggak kan? Namanya jalan bebas hambatan. Kemudian orang jual rokok di pinggir jalan itu. Ada orang berjualan. Banyak kantor, banyak rumah. Nah, kenapa begitu? Jadi maunya kamu itu jangan hanya sekedar apa ya? Kita ini kalau bisa menulis itu, ya, membuat tulisan itu, jangan dengan data ini jangan hanya dibahas dengan data ini aja, tapi kalian perbandingkan dia gitu dengan pengetahuan lain. Jadi dia global gitu. Baik, Prof. Ya. Misalnya juga ini kan, misalnya dari sisi apa ya? Dari sisi penggunaan mobil. Ya kan bisa juga human error itu. Jadi saya subbabkan aja ya, Prof. Apa? Saya subbabkan maksudnya yang seperti disebabkan, kondisi jalan. Baru saya juga buat, Prof, kayak kesalahan perusahaan, Prof. Jadi perusahaan itu memberi izin kepada supir kalau dia muatannya lebih banyak gitu, Prof. Ya. Mengangkut muatan yang lebih banyak atau Kan persoalan kesalahan manajemen itu kan. iya, Prof. Saya Jadi buat kayak ke gitu. subbab ya. Udah saya bahas, Prof. Nah, jadi ya dibikin subbabnya kaitkanlah dengan ilmu ergonomics gitu. Baik, Prof. Ya kan? Dengan ilmu ergonomics. Si Selvia tadi pun juga barangkali bisa dikaitkan dengan ilmu ergonomics. Kalau memang bisa ya. Dari sisi kamu katakan dan dari sisi metode kerja tadi marketing itu kan. Kaitkan dia. Jadi jangan sempit gitu. Kita membahas itu. Kaitkan dengan ilmu-ilmu lainnya gitu. Perawatan juga ya kan. Yep. Dari sisi perawatan, dari sisi jalan, nah, barulah barangkali dari sisi kelalaian supir gitu. Ya, Prof. Jadi supir ini kan di hilirnya dia ini, bukan di hulunya. Jadi kamu harus melihat masalah itu di hulunya, prosesnya sampai ke hilirnya. Persoalan polisi kan di hilirnya. Persoalan supir kan di hilirnya, dia kan tinggal make. Yang punya mobil pun bukan dia kan. Yang punya jalan kan bukan dia. Iya. Jadi jelas akarnya jadinya apa sih sebenarnya? Kenapa terjadi sering kecelakaan itu sebenarnya di hulu? Apa penyebabnya di hulu gitu? Ya, baik, Prof. Ada itu satu lagi juga kan, ini di jalan tol ya? Enggak, Prof. Nggak di jalan tol kan? Enggak, Prof. Nah, Anda bisa juga membahas bagaimana variasi jenis transportasi yang terjadi di tempat kita gitu, di Indonesia ini. Penyeberangan tidak digunakan, orang menyeberang sembarangan, di depan kita nanti kita bawa mobil, di depan kita ada becak barang, di depan kita ada truk, di depan kita ada orang naik sepeda motor, gitu. Kan sangat variatif. Itu juga kan mempengaruhi kecelakaan itu kan. Orang sembarangan menyeberang, walaupun sudah digunakan jembatan untuk penyeberangan, tapi tidak digunakan. Nah, kenapa itu? Faktor apa itu? Apakah itu memang karena faktor ketidakpedulian manusia atau karena memang faktor desainnya? Kenapa orang di luar negeri menggunakan penyeberangan? Kenapa kita tidak? Apa sebabnya? Di sana orang mau menggunakan itu, tempat kita tidak. Kenapa orang di luar negeri mau menggunakan zebra cross itu, tempat kita tidak. Kenapa orang di luar negeri mau menggunakan tempat pemberhentian bus itu di halte-halte yang sebenarnya.
dan kemudian orang menunggu bus dan menunggu alat-alat kendaraan umum itu di stasiun-stasiun bus, mau dia antri segala macam. Kenapa itu? Kau kaitkanlah ke situ semuanya. Dan kamu aja lah barangkali kalau naik Sudako kan lebih suka kamu nunggunya di pinggir jalan, di sembarangan daripada kau nunggunya di tempat halte-halte yang sudah disediakan pemerintah. Ada apa itu? Apakah karena memang desainnya atau memang layoutnya atau kenapa? Di sinilah ilmu TI itu bermain. Ya, di situ lah. Jadi coba kau generalisasi gitu, kemudian dispesifikasi gitu, begitu menulis itu. Ya, sehingga walaupun memang sudah kau tulis, tapi mungkin barangkali tidak terstruktur dengan baik, sehingga orang menganggap tulisan kau ini aja kayak gitu, hanya ambil data kemudian diolah gitu, tidak nampak pembahasannya. Ya Rahel ya, itu yang saya kira barangkali yang perlu sempurnakan lagi. Baik, Prof. Ya, Ricardo juga gitu tadi saya katakan. Iya. Sekarang siapa lagi? Udah bisa ya Rahel ya? Saya buat berarti Prof di sub-bab gitu ya, Prof? Di sub-babkan. Ya, Prof. Sebanyak-banyaknya lah daripada persoalan itu. Ya, Dari sistem lalu lintas itu kan kita bicara sistem lalu lintas itu kan tidak hanya sekedar supir kan, jenis kendaraan, transportasinya, stasiunnya, manajemennya, polisinya, dinas perhubungannya, kan luas itu. ya, Prof. Kaitkan dengan itu. Jadi kalau tahu bahannya sebagai seorang orang lalu lintas lah sekarang, orang LAJR lah gitu jadinya, yang kerja di dinas perhubungan, begitu berpikirnya ya. Kau baca itu buku-buku dinas perhubungan itu, terutama di Direktorat Jalan Raya, karena yang dikupas ini jalan raya. Di situ nanti kamu bisa paham itu tentang sistem jalan raya itu sebenarnya apa variabel-variabelnya. Pelajari sistem transportasi. Ini kan persoalan sistem transportasi. Ada kau buka buku sistem transportasi? Jurnal sih Prof, saya baca-baca, Prof. Oh, enggak selamanya ya. Kalau kita mau memahami sebuah konsep, jangan dari jurnal. Jurnal itu mengantarkan kita kepada persoalan riset, masalah bagaimana melakukan riset. Tapi kalau kita mau memahami sebuah konsep, baca buku. Jangan baca jurnal, karena jurnal ya sama dengan kamu punya ini, nanti kau tulis di jurnal. Misalnya kamu menulis di jurnal, yang kamu ambil kan intisarinya dari riset itu. Tidak akan ada konsepnya gitu. Jadi untuk melihat dari mana datangnya kerangka konsep yang ada di jurnal itu ya baca buku. Ya. Oke, saya kira itu ya. Kalian perbaikilah supaya kalian bisa mendaftar seminar ya. Dan hasil ya. Baik, Prof. Baik, Prof. Sekarang siapa nih? Si Alfi. Saya Prof. Alfi, Prof. Sampai di mana kau Alfi? Pada bimbingan yang minggu lalu, Prof suruh nambahin pada karakteristik respondennya ini ditambahi pembahasan mengenai beban kerja fisik, dampak yang mana yang paling besar di antara tahun angkatan per tahun angkatan. Nah, dari tahun angkatan ini didapatkan beban kerja fisik yang sangat berpengaruh itu pada tahun 2019. Sedangkan pada beban kerja fisik yang terjadi pada beban mental yang paling tinggi itu juga pada tahun 2019 yang termasuk kategori tinggi.
Sedangkan pada beban mental online, yaitu pada tahun 2018 dengan kategori tinggi. Sedangkan beban mental pada kuliah offline pada tahun 2019 dengan kategori Oke, tinggi. teruskan aja, teruskan. Sekarang udah sampai di mana kamu punya ini? Udah final. Udah, Prof. Nah, kalau sudah final kayak gini, kau copy biar saya baca. Udah sampai pembahasan dan kesimpulan. Sudah, Prof. Ya kalau kayak gitu cetaklah, antar sama saya biar saya baca. Baik, Prof. Jadi bagus gitu kalau kau jelaskan di sini, nanti berulang lagi, nanti saya nggak bisa lambat nanti jadinya. Baik, Bagus Prof. kau cetak malam ini, besok pagi kau antar ke sini. Besok pagi, Prof. Iyalah kalau memang kau mau cepat. Tapi kalau kau mau lambat, kalau kau mau Iya, lambat ya sebulan lagi pun nggak apa-apa sama saya. enggak, Prof. Kok boleh tahu jam-jam berapa, Prof? Ya Misalnya, antar Prof. aja ke rumah, kau letakkan aja di rumah sini, di atas meja, di teras, Oh, di di teras, atas Prof. meja. Nanti kau kasih tahu, sudah saya antar, Pak, udah selesai. Nggak mesti jumpa saya, nggak perlu. Kau letakin aja sini. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, masih ada lagi yang lain? Hah? Tidak ada lagi, Prof. Tidak ada. Sudah semua ya? Kalian berapa orang? 6 orang kan? 7. 8, Prof. Mana yang 4 lagi? Tidak. Masih nyebar kuesioner, Prof, kata mereka. Menyebar kuesionernya. Iya, Iya. Prof. Ya oke lah kalau kayak gitu ya. Kalau sudah kalian perbaiki, sudah boleh kalian daftar, mengancang-ancang untuk daftar seminar supaya dijadwalkan. Ya, Iya, biar kalian tahu seminar itu juga masih banyak kritikannya itu nanti. Iya, Prof. Jadi kalian harus bisa mempertahankan kritikan-kritikan itu semua ya. Dan tidak pernah sempurna ini, selalu ada yang kurang ya. Dan dengan kondisi kita sekarang yang seperti ini, semuanya mau dikejar, nggak tahu kita apa yang mau dikejar. Ya. Kalian takut supaya tidak, kalau kalian barangkali supaya tidak bayar uang kuliah, itu yang kalian kejar ya kan. Iya, Prof. Jadi cepat-cepatlah daftar supaya tidak bayar uang kuliah. Cepat-cepat selesaikan. Dan yakinlah bahwa apapun yang sudah saya bimbing ini tidak sempurna, ya. Bapak sudah merasakan itu, pasti banyak kekurangannya. Nah, kalian harus memahami kekurangan itu nanti pada saat seminar. Semua kekurangan, supaya jangan banyak sekali kekurangannya, ya Anda harus bisa memahami apa yang Anda tulis. Anda harus bisa mempertahankan apa yang Anda tulis. Tidak boleh ngotot. Kalau Anda ngotot, ya makin banyak salahnya. makin banyak salahnya. Jadi begitulah nanti seminarnya ya. Jadi belajar kalian bagus-bagus. Kuasailah ini, tulis dan baca lagi, tulis dan baca lagi. Jangan kalian nanti sampai nggak tahu apa yang kalian tulis. Iya, Prof. Kebanyakan begitu saya lihat itu. Dan buat kerangka konsep, tapi kalian nggak tahu arti kerangka konsep dan dari mana datangnya kerangka konsep itu. Ya, apa dasar-dasarnya menyusun kerangka konsep, kenapa dibuat seperti itu. Anda harus tahu kalau ditanya kerangka konsep, dari mana datangnya. Maka itu dari tadi datangnya dari literatur. Ya, maka Rahel, misalnya si Rahel sendirilah misalnya. Oh itu sebelum saya lupa Rahel. Kamu apa ya? Oh Rahel ya. Coba kamu buat di halaman 13 itu, di alinea terakhir itu setelah Widyasto 2015 itu, coba kau tambahkan di situ tren kecelakaan lalu lintas selama 5 tahun. Itu nanti pasti ditanya, mana data empirisnya, kata si
Oh ya, Prof. Baik, Prof. Buat, ya, taruh di situ. Jadi terakhir ini, kamu kan kerangka konsepmu kan menggunakan melihat permasalahan ini kan menggunakan efek domino. Iya, Prof. Nah, kenapa nggak dibuatkan kerangka konsepnya itu? Menggunakan efek domino itu. Dan gimana menyusunnya itu dalam bentuk kerangka konsep efek domino itu? Bagaimana variabel-variabelnya? Saya Langkah-langkah. buat. Iya, dibuat itu. Kalau itu pendekatan kamu untuk melihat human error itu adalah dengan menggunakan efek domino. Nah, bagaimana variabel efek domino yang Anda lihat itu? Itu menjadi kerangka konsepnya. Baik, Prof. Di sini nggak dibuat, saya lihat. Nanti akan ditanya lagi sama dosen yang suka melihat kerangka konsep. Mana kerangka konsepnya gitu. Dan selalu pembanding melihat itu. Masalah, tujuan, kerangka konsep, pembahasan, ya, metodologi. Iya, Prof. Nggak ada saya lihat. Apa faktor-faktor daripada efek domino itu? Bagaimana langkah-langkahnya? Bagaimana alur berpikir efek domino itu di dalam menyelesaikan human error ini? Dibuatkan. Iya, Prof. Baik, Prof. Oke, saya kira itu aja lagi ya. Udah ya. Iya, Prof. Sudah bisa istirahat kita ini. Ya, Prof. Oke, sampai besok ya. Sampai apa? Kalau sudah bisa mendaftar, langsung aja mendaftar. Mohon maaf sebelumnya, Prof. Itu Untuk syarat mendaftarnya itu harus ada ini, Prof. Lembar asistensinya harus ada apa diisi tanda tangan dan juga ACC, Prof. Dan di Ya. lembar pengesahannya juga. Oh, nanti. Gini aja. Coba kalau sudah kalian perbaiki, nanti saya di apa aja melalui WA aja. Oh, Iya, Prof. baik. Ya, Prof. Kami kirimkan lagi tapi hard copy-nya ya, Prof. Ya. Oh, berarti setelah kami perbaiki, kami antar lagi hard copy-nya ke rumah, Prof. Atau kami kirim lewat WA aja, Prof, perbaikannya. Kalau kalian yakin, kalau kalian sudah yakin ya silakan aja kalian mendaftar. Tapi perbaikilah. Yang untuk Ya, diserahkan kepada dosen itu kalian perbaiki. Itu yang penting. Oh, iya. Iya, Prof. Baik, Prof. Kalau kalian yakin dengan apa yang kalian buat, ya, itu yang Iya, penting. Prof. Sudah yakin. Yang sudah saya arahkan itu Anda sudah buat sesuai dengan keyakinan Anda, silakanlah daftar. Nanti Baik, itu Prof. tantangannya itu ya. Ya, Tapi Prof. nanti pada saat ujian, kalian harus kasihkan hard copy-nya sama saya. Yang sudah Oh, dikirim. Ya, Baik, Prof. Ya, Baik, Prof. Prof. oke ya. Ya, Kamu juga Alfi, supaya cepat kamu bisa ikut, kamu kasihkan besok pagi. Iya, Prof. Baik, Prof. Oke ya, sampai Ya, Prof. ketemu lagi ya. Selamat malam. Terima kasih Selamat banyak, Prof. Malam, Terima kasih Prof. banyak, Terima Prof. kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, ya. Jadi, daftar